datang di program baru komunitas Mafib, yaitu Your Podcast for you guys. Jadi di program Mafib yang baru ini nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang akan kita undang. Dan di episode pertama ini kita udah kedatangan tamu yang istimewa, spesial, karetnya 2 ya. Langsung aja tanpa berbasa-basi lebih lama, ini dia Pak Junaidi M.Com. Halo Pak. Halo. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat, masih. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Jun ini merupakan wakil dekan ya Pak, betul? Di Universitas Raharja. Wakil kepala bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat. Oke. Nah, oh iya, sebelum kita mulai lebih lanjut, ini Bapak kita disediain minum, boleh? Kalau silahkan diminum. Jadi Pak Jun ini juga katanya salah satu dosen favorit mahasiswa dan mahasiswi di kampus Raharja loh. Gimana nih Pak tanggapannya karena menjadi salah satu dosen favorit gitu? Saya juga nggak tahu ya apa karena gantengnya gitu. Waduh, ya. Iya bener sih, bisa jadi sih dosen favorit ya karena bawaan lahir ya ganteng. Oh iya gitu. Bener auranya ya. Iya bener. Oke, sebenarnya sih dosen favorit itu sebenarnya hampir semua dosen favorit ya. Cuma tinggal bagaimana cara ngajarnya. Ketika ngajar itu membuat mahasiswa mudah ngerti. Nah itu biasanya mahasiswa itu suka gitu. Dan ada beberapa dosen yang dengan cara yang sama juga itu favorit juga sebenarnya. Mungkin tergantung lebih kepada mahasiswa dan mahasiswanya gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini nih Pak. Kalau boleh tahu kesibukan Bapak apa aja sih? Oke, sebenarnya kan pandemi itu kurang lebih udah hampir 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Sebenarnya biasanya kan aktivitasnya aktivitas ngajar di kelas, ketemu mahasiswa. Kemudian di luar jam kesibukan ngajar itu biasanya ngumpul sama nongkrong bareng mahasiswa. Iya. Diskusi tentang perkuliahan, motivasi dan sebagainya. Nah, tapi sejak masa pandemi ini kan untuk berkumpul itu agak terbatas ya. Tetapi saya tetap berusaha membuat bagaimana caranya agar tetap bisa belajar bersama mahasiswa. Bisa jadi diskusi by group, diskusi online gitu. Dan beberapa konten bahan ajar saya buat digital gitulah. Berarti emang jauh ya apa perbedaannya ya? Iya jauh. Sekali biasa nongkrong bareng-bareng. Betul. Sekarang Bapak tuh emang maksudnya sering nongkrong juga sama mahasiswa dan mahasiswi ya? Emang anak tongkrongan banget ya Bapak ini ya? Kan gitu. Umur saya kan masih 23-an masih 23. Jadi kayaknya masih cocok gitu ya. Iya, berarti ya beda kalau dikit lah. Kalau lain kan udah tua ya. Gitu. Oke. Siap. Iya. Bapak ini kan tahu lah kita kan sekarang perbedaan udah jadi universitas kan. Betul, sekarang Raharja. Iya. Menurut Bapak perbedaan yang signifikan gitu yang sangat terlihat dari STMIK menjadi universitas itu apa Pak? Oke, saya sih melihatnya begini ya. Sebenarnya dari awal saya dulu programmer ya, bukan dosen. Iya. Nah, ketika saya beralih menjadi dosen itu ada sesuatu yang memang saya lihat di Raharja itu kayak punya semangat gitu ya. Jadi dosen-dosennya, pegawainya juga punya semangat yang tinggi. Punya potensi ya. Betul. Dulu kan masih sekolah tinggi dan memang dia berangkat dari sekolah IT. Nah, saya pikir lebih bagus menjadi universitas itu jauh luar biasa gitu. Memang IT kan sekarang mendominasi. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman adik-adik mau cari kuliah bidang apa, kayaknya kuliah IT itu masa depannya luar biasa gitu. Jadi lebih banyak gitu ya potensinya kalau IT. Betul. Jadi universitas yang latar belakangnya IT harusnya sistem pembelajarannya IT gitu. Iya. Tadi kan Bapak bilang Bapak dulunya programming ya? Oh iya betul. Itu gimana jadi bisa dosen gitu? Selain artis dulu juga programming. Bapak artis juga. Tahun 70-an ya. Artis apa tuh, nyanyi? Apa acting atau apa tuh Pak? Bintang nyanyi kamar mandi. Gitu. Jadi Bapak suka nyanyi juga gitu ya? Iya. Kayaknya Bapak dulu emang mudanya nih anak-anak gaul gitu ya. Betul. Sekarang juga masih sih kelihatan ya Pak ya? Masih. Jadi gimana tuh, boleh diceritain nggak Pak dari programming dulunya sekarang jadi programmer dosen? Itu saya juga dulu sebenarnya buat teman-teman ya tahun
tahun 2000-an ya, 90. Kesannya tua bener saya ya. Oke. Saya masih. Gak apa-apa, Pak. Oke. Saya tuh gamers loh dulu. Hampir pulang kuliah, pulang sekolah saya game gitu ya. Sampai kuliah saya games. Saya nongkrong mana. Bahkan hampir setiap hari waktu saya habis. Tapi lama-lama saya berpikir ya mau kemana games itu gitu ya. Akhirnya dari games itu saya belajar coba ngoding. Bersama teman-teman nongkrong ngoding, ikut ke kosan bareng, sampai akhirnya ya udah gamers juga, ngoding juga ya. Jadi gamers dan pro gamers gitu. Jadi buat teman-teman adik-adik nih ya, yang mau ngegame ya udah silakan, tapi jangan lupain skillnya. Tapi harus ada benefitnya ya, harus ada manfaatnya juga. Iya. Dulu Bapak main games apa nih, Pak? Dulu itu kan banyak dulu banget itu mah ada Doom 2 ya, itu dulu game canggih loh gitu. Pada tahu nggak nih? Game itu nggak tahu beda ya, emang beda generasi kayaknya Pak ya. Kalau sekarang kan apa ya, Mobile Legend kayak gitu-gitu kan. Jadi game Doom 2 itu kayak Mobile Legend sekarang lah gitu. Hampir sama berarti ya. Tapi kalau Bapak masih main Mobile Legend sampai sekarang? Justru enggak. Saya udah fokus ke ngoding. Jadi kalau saya bosen ngoding baru ngegame gitu. Jadi teman-teman adik-adik sekarang kalau ngodingnya bosen ya ngegame aja, ngegamenya bosen ya main coding lah. Codingan gitu. Ya, jadi biar ada manfaatnya juga selain game. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Bapak dulu gamers dan lain-lain programmer kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang kita kan lagi di kondisi seperti ini apa ya? Betul ya. Maksudnya yang kondisi yang sangat apa ya, complicated gitu. Kalau tanggapan Bapak sendiri tentang situasi yang seperti ini gimana sih, Pak? Kalau saya sih begini ya, jadi jangan lihat masalahnya. Jadi kalau bicara masalah kan kita hidup nggak jauh dari masalah. Iya. Nah masalah itu pasti datang. Betul nggak? Betul. Nah ngapain masalah dipikirin gitu? Yang jarang datang itu adalah solusi, kesuksesan itu belum tentu datang. Tapi kalau masalah di tengah-tengah orang sukses pun datang. Nah, oleh sebab itu dalam kondisi COVID ini apapun kendalanya, ya udah jangan pikirin masalahnya. Nggak boleh keluar, harus social distancing ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini? Justru saya merasa saya menjadi punya banyak waktu loh. Yang biasa saya sering nongkrong, akhirnya saya sering di rumah belajar, ngajarin gitu. Jadi pikirin sisi positifnya lah. Iya, gitu. Lebih ke bukan mikirin masalahnya, tapi lebih ke gimana solusinya. Betul, gitu, karena masalah itu pasti datang. Iya, betul. Sesuatu yang pasti datang apa dipikirin? Iya, karena kehidupan itu kan pasti ada, ya selalu ada masalah. Iya, kayak kita pernah bermasalah. Iya, betul sekali pernah. Tapi jangan sampai pas saya nggak mau bermasalah sama Bapak sih, gitu maksudnya ya. Saya juga punya masalah hidup gitu. Nah, ini kan kondisi seperti ini juga berkesinambungan sama sistem belajar ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak terhadap metode belajar online atau daring seperti sekarang ini gimana, Pak? Jadi gini ya, teman-teman. Jadi memang belajar daring ini pro kontra. Ada yang merasa boros di kuota. Iya, betul sekali. Betul ya. Walaupun sekarang udah banyak bantuan kuota lah. Tetapi teman-teman harus lihat dua sisi. Ketika teman-teman belajar merasa kuota boros, apakah teman-teman ngegame online itu nggak boros kuota? Gitu maksud saya. Apakah teman-teman dengan video conference nggak boros kuota? Maksud saya jangan pikirin ketika belajar lo kuota boros, tapi untuk hal lain teman-teman nggak masalahin gitu. Memang kondisinya sekarang harus IT gitu. Memang udah tuntutannya. Jadi kayak misalnya ini kayak kehidupan tahun 2030 yang dipercepat. Betul. Iya. Jadi kalau kita punya bayangan 2030 itu semua serba IT, serba online. Digital ya, betul. Serba digital. Cuma ini ada percepatan. Nah, maka mau nggak mau teman-teman harus hadapi ini. Apapun resikonya hadapin. Kalau merasa kuota boros, ya udah berpikirlah gimana nyari kuota tambahan gitu. Sebenarnya kalau kuota mungkin lebih ke prioritasin yang mana gitu. Betul, ya, Pak. Apakah masalah prioritas. Iya, lebih prioritas untuk belajar atau untuk senang-senang gitu mungkin ya, Pak ya. Atau nongkrong aja di kampus juga ada kuota. Iya, ada gitu wifi ya. Iya. Emang banyak sih pro kontranya. Kalau saya sendiri juga ya itu yang saya bilang tadi, memang ada orang yang bermasalah di kuota. Tapi please jangan pikirin masalahnya. Oh, gua harus nonton YouTube nih, boros kuota. Ya udah pikirin gimana biar lu punya kuota, gitulah. Mungkin yang tadinya
nonton YouTube-nya 100% sekarang harus dikurangin jadi 50% dibagi untuk belajar juga gitu mungkin ya. Betul. Mungkin lebih memanage kuota gitu biar kuotanya juga cukup untuk keduanya gitu. Betul. Bapak kan sebagai dosen apa sih Pak? Maaf kalau boleh tahu. Saya dosen logika algoritma dan pemrograman. Logika algoritma. Gitu. Kemudian saya juga kalau di semester genap itu konsep rekayasa perangkat lunak, pokoknya yang berhubungan dengan konsep pemrograman lah dan pemrograman gitu. Oh, berarti lebih emang ke IT banget ya Pak? Iya, ya? betul. Kalau tadi kan udah kita bahas pro kontra dari sisi mahasiswa dan mahasiswa ya Pak. Kalau dari dosen sendiri, dari Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Oke, kalau saya sih berusaha berbuat yang terbaik ya. Artinya di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya kalau menurut orang kita enak di dosen ya. Mungkin buat saya pribadi pandemi ini saya lebih capek gitu ya. Tapi nggak masalah karena kan saya punya tanggung jawab mengajar. Tugas saya itu adalah bukan datang ngajar lalu pulang. Tugas saya itu gimana mahasiswa itu punya ilmu dan punya skill. Nah sehingga saya kadang nggak selalu nge-zoom gitu ya. Saya berusaha membuat video-video materi. Dan itu nggak gampang loh bikin video hampir 1 jam gitu. Nah ketika itu saya distribusikan ke mahasiswa, ada aja mahasiswa yang bilang, Pak kelamaan, kenapa nggak cuma 3 menit? Lo mau belajar apa 3 menit kan gitu ya? Tapi ya udahlah, di antara mereka yang keberatan pasti ada mereka yang senang dengan apa yang dibuat. Intinya mah tetap berkarya, yang penting itu punya manfaat buat orang lain lah gitu. Jadi mungkin emang dari sisi dosen juga ada sulitnya ya, bukan dari mahasiswa dan mahasiswa aja gitu. Terus kalau misalkan perbedaan yang jauh banget selain tadi kalau udah nongkrong, kalau misalkan kita belajar offline kan Bapak biasanya bareng nongkrong sama mahasiswa dan mahasiswi. Kalau selain itu apa nih Pak di pandemi COVID ini? Di pandemi ini saya sebenarnya banyak kegiatan recording ya. Jadi saya banyak berusaha mengembangkan channel yang berusaha saya bangun. Emang itu saya bangun sejak saya masa pandemi. Ya alhamdulillah sih, saya harus tetap berkarya memberikan ilmu-ilmu yang terbaik buat mahasiswa lah gitu. Kalau ada nggak sih Pak yang dikangenin gitu sebelum masa pandemi ini? Ya itu kumpul bareng. Jadi kalau saya kumpul di kelas itu saya bisa langsung lihat interaksi mahasiswa. Iya, interaksi langsung ya. Dan saya yakin juga mahasiswa kayak kangen sama fansnya gitu ya. Sama idolanya Bapak gitu. Biasanya kalau saya datang itu minta tanda tangan. Biasanya nyanyiin kali ya mungkin ya. Jadi saya jadi nggak sabar nih. Kumpul bareng itu. Emang sih kalau daring kan rasanya kurang dapet gitu ya Pak ya. Apalagi kayak cuma lewat Zoom kayak gitu kan. Jadi kurang greget gitu, lebih enak ngobrol langsung. Ayo bareng-bareng kita jalanin ini. Jadi jangan sampai ada yang lemah semangat belajarnya berkurang, dosen semangat mengajarnya berkurang. Kita harus tetap sama jalan. Iya, harus sama-sama berhubungan gitu ya. Kalau harapan Bapak nih tentang pandemi ini kedepannya tuh seperti apa Pak untuk di Universitas Raharja? Di masa pandemi ini ya udah, jadi bicara dampak sebenarnya semuanya kena dampak. Ya, jadi mahasiswa berdampak, dosen berdampak, guru berdampak, karyawan berdampak. Jadi kita nggak bisa merasa kita yang paling jangan merasa paling tersakiti gitu lah ya. Kadang nih, gue masih tersakiti, minta ini minta itu, padahal gitu. Maka ketika ada new normal terus mall harus dibuka, ya kita mau nyalahin gimana? Karyawan mall juga butuh pekerjaan kan gitu ya. Tinggal kontrolnya diri sendiri aja. Jadi kalau kita mau ke mall ya udah kontrol dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Nggak bisa kita larang mall jangan buka. Padahal di situ banyak orang bergantung kehidupannya di mall gitu ya. Karena kan sama-sama membutuhkan ya Pak. Betul jangan sekali. Jangan merasa paling berdampak. Yang lain bertanggung jawab. Semuanya sama rata ya kena dampaknya. Cuma mungkin porsinya yang agak berbeda mungkin ya. Nah tadi kan saya udah nanya-nanya nih Pak. Nah di Your Podcast ini kita punya games juga. Nama
gamesnya itu pilih dong. Nanti saya bakal kasih 2 opsi ke Bapak. Bapak pilih salah satu opsi itu, tapi jawabnya harus cepet ya. Oh iya. Gak boleh mikir terlalu lama gitu. Cepet, ya? Iya harus cepet gitu ya. Udah siap ya Pak ya? Langsung aja ya, saya mulai ya. Baca novel atau berita? Novel. Pantai atau pegunungan? Pegunungan. Mahasiswa telat atau dosen telat? Mahasiswa telat. STMIK atau universitas? Universitas. Tatap muka atau online? Tatap muka. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau minta penjelasan dari yang tadi udah Bapak pilih nih. Tadi Bapak pertama baca novel atau berita, lebih milih baca novel. Baca novel. Kenapa tuh Pak alasannya kalau boleh tahu? Boleh pribadi? Boleh sekali. Beberapa tahun saya udah nggak percaya sama media. Karena media udah tidak bekerja atas dasar kebenaran, tapi bekerja atas dasar kepentingan. Oh iya. Maka oleh sebab itu ya kalau mau berita justru ya kita harus pintar-pintar milih lah, kadang hoax bukan ya. Maka saya baca novel aja. Itu novel itu biasanya cerita nyata gitu. Oh iya benar. Saya juga suka baca novel tau Pak. Oh, iya, sama saya tapi baca novel percintaan, anak muda. Sama kita. Oh sama ya. Kita kan beda umur dikit doang ya Pak ya. Iya. Oh iya benar. Oke. Berarti saya rumahnya tahu. Oh iya Pak. Iya. Yang kedua pantai atau pegunungan, tadi Bapak lebih milih Pegunungan. Kenapa tuh Pak? Pegunungan itu masih asli. Suasananya masih hijau. Jadi dulunya memang saya suka naik gunung gitu ya. Anak gunung juga dulu Bapak. Iya, saya kan dulu STM ya. STM penerbangan. Masih bandel-bandelnya sih, berantem, tawuran gitu. Emang anak STM memang kayak gitu sih pada dulu ya, emang ternyata. Memang di ketenangan itu di gunung, apalagi di ketinggian tertentu. Nah itu jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari kontaminasi. Kalau pantai kan udah semua orang bisa main ke situ ya, jadi airnya udah kotor dan sebagainya gitu. Jadi pegunungan inspirasi lah. Gitu. Dulu Bapak pernah naik gunung apa aja nih Pak kalau boleh tahu nih? Gunung Gede pernah, kemudian Cilember pernah, Gunung Lawu juga pernah. Banyak ya? Cidahu pernah, Kawarat ya gitulah. Seru ya Pak kalau naik gunung gitu tuh. Seru. Apa sih maksudnya teman-teman saya kan juga kebetulan banyak nih Pak kan ya anak gunung cowok-cowok. Sensasinya tuh apa sih Pak ketika naik gunung terus sampai di atas puncak itu? Jadi sensasinya itu adalah yaitu inspirasi dan ketenangan gitu. Jadi ketika kita berhasil naik ke puncak, kita seperti menaklukkan rasa lelah, rasa menyerah gitu. Sampai di atas itu kayaknya ada kepuasan tersendiri ya. Dan emang di suasananya juga mendukung gitu. Gitu. Oke deh. Tadi selanjutnya mahasiswa telat atau dosen telat? Oke, saya lebih baik mahasiswa telat daripada dosen yang telat. Kenapa tuh Pak? Karena kalau dosen yang telat, maka satu kelas mahasiswa akan terganggu. Betul nggak? Iya. Kalau satu kelas 50 orang, dosennya telat, 50 orang terganggu. Iya. Nggak dapat ilmu. Iya. Tapi kalau mahasiswa telat, ya paling 1, 2 gitu. Nah, yang lain masih tetap belajar. Dan mungkin kalau dosen telat bisa memungkinkan mahasiswa lain juga telat gitu ya Pak. Jadi sama-sama. Pasti mahasiswa telat. Iya gitu. Yang selanjutnya Tapi bukan berarti mahasiswa harus telat ya. Oh iya benar sekali ya betul. Nggak boleh telat ya. Ini suka telat nih semuanya nih Pak emang semua. Kalau aku sih nggak pernah telat ya. Ternyata telat. Dan selanjutnya STMIK atau universitas. Kenapa? Karena memang kalau udah universitas itu seperti ada komitmen dari manajemennya untuk lebih baik. Kemudian daya jual di luarnya mungkin lebih bagus gitu. Lebih nyari yang lulusan universitas dan sebagainya lah. Tapi pada akhirnya nanti skill yang menentukan. Iya betul sekali. Tatap muka atau online? Tatap muka. Kalau tatap muka itu jadi kita bisa kenalan ya. Gitu. Iya betul jadi misalnya sekali. ada mahasiswi kenalan. Mahasiswa iya. Jadi bisa langsung gitu. Iya. Oke, jadi emang lebih seru tatap muka ya, lebih dapat ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas di episode pertama ini, episode perdana loh ini loh Bapak loh menjadi bintang tamu yang paling pertama gitu. Gimana paksaannya menjadi episode paling ganteng episode pertama? Jadi mengulang masa lalu sebagai artis gitu. Oh, oke. Jadi throwback ya, Pak. Oke deh. Berarti nanti kalau mau diundang lagi
Bapak mau ya Pak, jangan kapok ya Pak ya diundang ke sini. Oke deh. Jadi satu lagi deh, saya mau tanya pesan Bapak untuk mahasiswa dan mahasiswi nih untuk kedepannya gimana sih? Oke, untuk mahasiswa-mahasiswi saya pesannya satu, bahwa ya kalian harus tetap belajar apapun kondisinya gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang jangan pernah ngeluh dengan keadaan, tetapi bagaimana kalian bisa menang melawan keadaan itu gitu. Karena mau nggak mau masa depan bangsa ini tergantung anak-anak muda sekarang gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang terbiasa menerima, tidak mencipta, apa yang terjadi 10-20 tahun nanti kalau nggak ada pencipta dari anak muda kita gitu ya. Jangan sampai males terus. Betul, ya. Iya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, keadaannya sedang seperti ini, jadi harus jalankan. Harus jalani. Mungkin ya Pak. Ini baru pandemi, kita harus bayangin zaman perjuangan kemerdekaan. Lebih serem loh, duduk ditembak, kita baru dilarang kumpul. Demo di mana-mana. Masa udah ngeluh gitu ya. Gitu. Apalagi sekarang udah enak ya, udah digital kayak gini, nggak harus susah. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan episode kali ini. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih Pak Jun karena udah mau repot-repot dan mau meluangkan waktunya di Your Podcast ini. Nanti kalau kita undang lagi, berarti Bapak mau ya? Iya mau. Jangan kapok ya Pak, main kesini ini krunya emang kayak gini seadanya aja ya Pak ya. Jadi mungkin segitu aja untuk episode 1 dan episode perdana ini bersama Pak Jun. Gue Anida cabut undur diri dan saya Junaidi Ganteng. Aduh, Junaidi Ganteng. Cabut undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, sampai bertemu di Your Podcast for you guys. See you.